satu musim korban panenan korban itu dalam waktu mungkin 2 minggu atau 3 minggu itu kita bisa raih keuntungan 20 sampai 25 juta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Muhammad Saroni dari kandang kerabat ternak, alamatnya di Dusun Butoh, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Awal saya menggeluti usaha dunia peternakan itu berawal dari saya hobi nabung dulu. Jadi saya pengen nabung, jadi karena uangnya kecil, jadi saya tabungkan untuk beli kambing. Dan di situ tumbuhlah rasa suka dan hobi. Jadi dulunya awalnya menabung, akhirnya seneng akhirnya hobi, akhirnya saya bener-bener pengen terjun di dunia peternakan, pengen tahu pemasarannya tuh seperti apa, terus nanti masalah kesehatan, pakan, perawatan tuh ternyata memang di dunia peternakan tuh banyak banget ilmunya. Jadi dari situlah awal saya suka di dunia peternakan, dan alhamdulillah menjadi rezeki saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah peternakan kami sudah berjalan selama 9 tahun, khususnya di spesialis akikoh dan kurban. Dan akhir-akhir ini kita juga breeding di kambing perah juga. Ya, jadi saya berdagang di sini, maksudnya berdagang dadakan ya, namanya berdagang dadakan itu berawal dari saya itu butuh tempat sebenarnya. Jadi dulu saya itu kan jualan, jadi dulu itu saya jualan, jadi jualan kambing gitu. Saya membuat sebuah branding kita bahwa kita gratis ongkir, gratis perawatan sampai hari H. Terus kita juga garansi kematian juga, garansi sakit dan lain-lain. Nah, dari situ saya berawal dari beberapa orang saja. Jadi berawal dari punya pelanggan cuma 5 orang, 7 orang, 10 orang, sampai ke saya meningkat juga. Nah, seiring berjalannya waktu memang modal kami terbatas, tapi kami bermitra. Jadi bermitra di mana saya juga memberdayakan teman-teman peternak, di mana ayo kita bareng kerja, ayo kita beternak yang saling menguntungkan, di mana saya punya pasar, kalian juga punya skill untuk merawat. Jadi kita sinergikan gitu Mas. Jadi nah, dari situlah pelanggan saya mulai banyak, mitra saya juga banyak, dimana bisnis peternakan tuh gak bisa sendirian, kita harus sama teman-teman. Kita harus sama teman-teman, dimana saya punya pesanan kurang, nanti ngambil di teman punya pesanan kurang, ngambil di saya gitu. Nah, akhirnya kapasitas saya untuk penjualan ini meningkat drastis, dimana saya butuh tempat, sebenarnya butuh tempat untuk tampungan gitu. Nah, karena kita punya tempat di samping jalan itu, kita bikin tempat tampungan, loh kok gak sekalian jualan ibaratnya dasar lah, kok gak sekalian dasar gitu. Akhirnya dari situlah kita mulai dasar kambing, dan ini sudah berjalan, kalau dasar ini baru sekitar 4 tahun. Kalau pemasaran sebenarnya kita hampir lebih dari 50% itu kan pelanggan-pelanggan kita yang lama Mas. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang lama alhamdulillah nggak pernah beli selain dia dari kita juga. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang baru itu mungkin mencakup hanya 20 sampai 25%. Jadi buat tambahan saja. Jadi fokus kita tetap ke pelanggan-pelanggan lama gitu. Jadi kalau sistem pakan, kita itu punya lahan pakan sendiri. Kita juga punya beberapa karyawan untuk ngarit atau untuk perawatannya. Jadi memang ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau sistem seperti ini ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya sistem ini tuh yang kalau ada orang lewat yang awalnya nggak tahu kita, itu jadi tahu kita, dan mudah untuk pemasarannya seperti itu. Untuk kemudahannya seperti itu. Cuma untuk kesulitannya, jadi bukan kesulitan sih, sebenarnya lebih ke resiko. Jadi resikonya itu kambing itu kita harus benar-benar ekstra rawatannya. Makanya di sini kita pakai geladak gitu. Jadi resikonya karena tempatnya terbuka itu kan sangat rawan terhadap biasanya pergantian cuaca, siang panas, malam hujan seperti itu. Jadi lebih ke resiko di kesehatannya. Jadi lebih resiko di kesehatannya. Nah, terus untuk
kesulitan untuk secara pemasaran sendiri, saya rasa karena saya sudah berjalan sangat lama, jadi mungkin lebih mudah untuk memasarkan seperti itu Mas. Nah untuk lain-lain, jadi bikin tempat dadakan ini kan biasanya orang kan berpikir bahwa membutuhkan biaya yang tinggi, membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi sebenarnya biaya tinggi itu kan kita harus sekedar target. Nah di situ kelemahannya. Jadi kalau bikin seperti ini itu untuk bikin tempat dan lain-lain itu paling enggak kita harus kejar target di penjualan gitu. Paling enggak penjualan itu misalkan satu ekor kita budget 25.000 lah untuk bikin tempatnya. Jadi kalau tempatnya habis 1 juta berarti kita butuh penjualan berapa puluh ekor untuk mencapai seperti itu gitu. Nah kelebihan di kami, alhamdulillah kita punya tempat di samping jalan yang kita nggak sewa, jadi itu lebih murah lah bagi kami untuk dagang seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang belum punya tempat, harus dihitung dulu sewanya berapa, nanti untuk teropnya berapa, terus untuk akses dari tempat ke lahan pakan seperti apa, terus rawatannya mudah enggak, dekat dengan air enggak, itu juga harus diperhitungkan. Karena memang kambing ya kalau sudah ditempatkan di samping jalan atau berdagang itu rawatannya harus benar-benar ekstra, artinya kita harus menjaga dalam segi kesehatannya seperti itu. Kalau resiko yang paling besar itu paling fatal kematian. Jadi kematian ya namanya kambing banyak Mas ya, kita juga berusaha untuk memaksimalkan perawatan kita, tapi kita juga nggak bisa menghindari seperti itu. Jika ada kematian atau mungkin kambing yang kurang sehat, otomatis kan karena di kami itu kan kita garansi, jadi kalau waktunya kirim kok kambingnya nggak sehat atau sakit, itu kan kita ganti. Otomatis kambing yang awalnya dibeli terus sakit kan belum bisa terjual, harus butuh waktu untuk memulihkan. Nah resikonya di situ, di kesehatannya gitu. Jadi kalau kambing itu perawatannya bagus, kesehatannya bagus, nggak ada resiko di kematian atau sakit, insya Allah mungkin nilai kerugiannya juga nggak terlalu besar. Karena dasar seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa terop, tempat sewan dan lain-lain itu harus benar-benar kita hitung gitu, biar kita nggak minus di akhir nanti penjualan gitu. Jadi kalau masalah keuntungan ya teman-teman mungkin ya namanya kita berdagang kita pasti cari untung, tapi yang terutama buat kita itu memuliakan pembeli. Dimana kita jualan kan nggak cuma sekali ini saja, tapi berkelanjutan. Jadi untung penting, tapi kenyamanan dan kualitas barang itu pembeli harus benar-benar puas. Jadi kita nggak usah ngejar terlalu untung banyak tapi terjual sedikit. Kalau saya lebih baik saya untung sedikit tapi terjual banyak. Jadi target kita setiap kurban tuh 200 ekor. Nah masing-masing kalau di kami itu keuntungan bersih kita sudah kita potong pakan, perawatan, terus biaya kesehatan dan lain-lain itu kita jujur-jujuran aja, kalau saya ambil tuh 100.000 per ekornya. Jadi tinggal kalikan saja, kalau target kita 200 ekor berarti satu musim korban, panenan korban itu dalam waktu mungkin 2 minggu atau 3 minggu itu kita bisa raih keuntungan 20-25 juta itu. Jadi masalah keuntungan bagi saya relatif, yang penting pelanggan saya itu suka, pelanggan saya nyaman, dan saya punya harapan korban tahun berikutnya itu kembali ke saya lagi. Dan alhamdulillah pembeli saya itu yang konsisten beli saya setiap tahun itu sekarang sudah sekitar 75 orang itu pasti beli di saya, dan itu sudah pesan, dan alhamdulillah mereka percaya. Dan jarang banget yang tanya, yang lihat kambingnya, biasanya cuma tanya, Mas ready harga berapa, saya pesan harga segini, tolong kirim nomor rekening sekian gitu, biasanya gitu. Karena sudah saling percayaan sudah kita bangun dari awal. Kalau ada beberapa kambing yang nggak laku terjual di hari kurban itu alhamdulillah di kami belum ada, dan bahkan mungkin kurang, karena kalau di musim kurban ini tergantung tenaga kita. Jadi kalau tenaga kita sehat, kita
memaksimalkan tenaga kita, kita mau cari dagangan ke sana ke sini, itu insya Allah barang pasti laku kalau di kami ya. Tapi untuk antisipasi teman-teman, kalau memang dagangannya nggak laku jangan khawatir, karena nanti di musim bulan korban atau di musim besaran itu kan 1 bulan itu kan justru kalau di analisis kami itu justru habis hari raya kurban, kambing itu justru malah lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kambing-kambing yang bagus atau kambing-kambing yang besar itu sudah tersembelih di hari kurban itu. Nah, sedangkan bulan-bulan itu banyak banget orang yang hajatan, akikohan atau pernikahan. Biasanya pernikahan itu kan plus akikohan, yang belum akikoh atau sunatan itu kan biasanya di plus akikohan itu. Jadi konsumennya masih tinggi, yang butuh semakin tinggi, tapi kambing yang bagus-bagus itu sudah habis dibuat dari raya korban. Jadi kalau analisis kami itu relatif lebih naik setelah habis korban itu. Kalau menurut saya, jadi kalau teman-teman kambingnya nggak laku di korban, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Jadi tetap konsisten di apa ya, target penjualan, konsisten di pemasaran, sering-sering upload di media sosial, di WA, di Facebook, Instagram, TikTok, itu sangat membantu lah, minimal bisa mempromosikan dagangannya sendiri. Jadi saran buat teman-teman yang mau apa ya, terjun di bisnis peternakan, khususnya di kambing kurban, lapak kambing kurban, itu harus benar-benar diteliti masalah manajemennya, mungkin dari persewaan tempatnya, biaya bikin taruh, nanti perawatan, pakan, kesehatan, itu benar-benar harus diteliti. Dan alangkah baiknya teman-teman main di peternak-peternak yang sudah senior, peternak-peternak yang sudah berpengalaman di lapak, dan menjalin silaturahmi atau menjalin apa ya, semakin banyak teman peternak, semakin banyak teman pedagang, pelapak seperti saya dan teman-teman yang lain itu kan sering-sering silaturahmi, itu kita lebih mudah untuk mendapatkan barang. Jadi misalkan kok Mas, saya kekurangan barang harga sekian, jadi kita sama-sama cari untung, tapi kan kita ngambil sedikit-sedikit, yang penting kita sama-sama jalan gitu. Jadi kita sama, misalkan saya kurang nih, saya ngambil di tempatnya Mas kurang, ngambil di tempat saya gitu. Jadi kita saling sinergi. Jadi itulah, kalau mau teman-teman mau buka lapak ya harus apa ya, sering-sering silaturahmi atau minta saran ke teman-teman senior, dan sering-sering pantau harga, di harga pasar seperti apa, terus di harga petani seperti apa, nanti di harga konsumen seperti apa. Dan saran saya, jangan terlalu ngejar di keuntungan, tapi kejarlah di apa ya, kejarlah di kualitas barang, pelayanan, untung dikit tapi harapan kita kan berkelanjutan. Seperti saya sudah 9 tahun, jadi kalau saya bisa terjual lebih dari 200 ekor itu pantas-pantas saja, karena dulu saya merintisnya itu juga dari mungkin pelanggan 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, itu saya tingkatkan terus. Jadi nggak bisa instan. Di dunia peternakan tuh kuncinya nggak bisa instan, nggak bisa sendirian, harus koordinasi sesama teman, koordinasi dengan orang yang lebih senior dari kita, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman jika mau belajar peternakan atau belajar jualan korban atau ingin belajar bisnis peternakan, bisa main ke kandang kami, Kerabat Ternak. Insya Allah kalau silaturahmi ke kandang kami sedikit banyak dapatlah ilmunya, walaupun mungkin saya juga masih belajar, tapi insya Allah pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi itu murni pengalaman saya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Dan mungkin cukup, kalau saya ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel MS Farm Channel. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Itu mungkin cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.